Oke, selamat siang ya. Kita lanjutkan video sebelumnya yang mengenai fog lamp Toyota Harrier ya. Ini adalah Toyota Harrier-nya 2008, tipenya 240G atau ada yang 300, RX 240, RX 300, RX 330 ya. Pokoknya intinya adalah untuk Toyota Harrier ya. Tadi saya sudah mereview untuk fog lamp-nya, sekarang kita akan mereview untuk headlamp-nya. Headlamp-nya bawaan pabrik itu menggunakan tipe D2S ya. Proyektor HID. Nah, masalahnya adalah kalau bohlam HID kan terangnya begitu-begitu aja. Atau Anda rusak balasnya. Balasnya kan menggunakan Toyota Denso. Kalau Anda mau mengganti originalnya Toyota Denso itu mahal banget. Dan itu termasuk mobil build up. Jadi agak susah spare part-nya ya. Beda kalau Anda mau nyari pun harganya mahal ya. Memang ada tetapi mahal dan terangnya begitu-begitu aja. Nah, solusinya untuk lampu yang tidak terang itu Anda bisa mengganti LED dari produk dari juragan lampu. Ini adalah bohlam D2S ya untuk Toyota Harrier, atau kita juga mempunyai tipe D4S untuk yang mobil Toyota Alphard misalnya, atau Toyota Camry atau Lexus ya, RX 300, 330 atau 240 atau Altis, Camry ya, apalagi mobil-mobil yang menggunakan bohlam-bohlam ini. Nah, kita bahas aja langsung ke Toyota Harrier-nya ya. Toyota Harrier itu proyektornya adalah tipenya ini. Ya, tipenya adalah ini nih. Ya, ini adalah proyektor asli Toyota Harrier ya, RX 330 biasanya ya, itu salah satunya RX 240. Ada yang versi AFS, ada yang versi tidak AFS. Nah, ini adalah proyektor yang tipe AFS ya. AFS itu artinya bisa belok-belok ya, mengikuti arah putaran setir dan naik turun biasanya. Nah, ini adalah contohnya proyektor AFS-nya punya Toyota Harrier. Sebenarnya ini proyektor banyak macamnya juga, dipakai juga contohnya di Nissan Legrand ya, di Nissan Teana, Nissan Murano, ya ini sama lah, atau di Mazda, Biante, atau di apa, pokoknya intinya ya mirip-mirip lah ya. Nah, kita bahas langsung untuk Harrier ini. Nah, ini adalah bowl aslinya, proyektor aslinya. Nah, saya membahas sedikit apa yang perlu Anda perhatikan ya. Karena yang namanya Toyota Harrier itu mobil keren, katanya enak banget dipakai, nyaman ya. Mobil tahun segitu lawan Innova terbaru pun masih nyamanan Toyota Harrier. Cuman katanya lampunya payah. Nah, satu yang perlu Anda perhatikan adalah Anda buka atau Anda bisa cek ini bowlnya, mangkok proyektor ya, harus masih kinclong ya. Makanya supaya mempertahankan masih kinclong, jangan Anda mengubah dengan HID yang wattnya lebih besar dari standarnya 35. Ya, jangan mengubah wattnya. Ya, kalau Anda pakai HID Anda jangan ubah wattnya karena akan tambah panas. Kalau pakai LED nggak apa-apa Anda naikkan wattnya. Kenapa? Karena LED tidak menyebabkan panas di reflektor. Ya. Seperti itu. Nah, jadi perhatikan bagian kromannya. Memang ini tidak ada kroman yang sempurna. Ya, namanya mobil sudah dipakai pasti kromannya agak menurun kualitas kekinclongannya. Tetapi jangan sampai ininya krom-kromannya kebakar atau hangus atau hilang. Kalau ini masih oke ya, krom-kromannya. Walaupun memang Anda bisa lihat memang di pinggir-pinggir sini kinclong banget mengkilap. Kemudian di bagian atas agak butek. Ya, tetapi ini masih oke. Ya, kalau Anda punya masih oke, ya, Anda tidak perlu membongkar seperti ini sebenarnya. Anda bisa menggunakan kaca ya, intip dari bagian belakang nih. Ini adalah lubang bohlam. Anda bisa intip pakai kaca, atau Anda tahu kaca gigi ya, atau pakai kaca apapun yang Anda bisa intip, Anda bisa lihat. Atau kalau yang agak lebih kerenan zaman sekarang kan banyak tuh. Ya, ini adalah handphone Android Anda. Di sini Anda bisa colok pakai Type-C atau micro USB yang kabel yang ujungnya kamera. Nah, Anda bisa intip atau Anda bisa lihat seperti itu ya. Jadi intinya adalah tujuannya hanya untuk mengintip ininya bagus atau tidak ya. Kalau masih bagus ya Anda boleh gas untuk mengganti lampu LED ini ya. Kalau Anda ganti lampu HID lagi ya tentu nggak terang karena HID ya looks-nya segitu-segitu aja.
paling sekitar 3.000. Nah, sedangkan LED ini bisa 5.000-an, 6.000 ya. Dan dia stabil lagi. Kalau HID kan makin meredup ya, dan dia fast responnya lambat. Kalau LED ini langsung kinclong ya. Oke. Kenapa sih saya menyarankan Anda mengganti LED? Yang tipe ini yang saya punya ini adalah LED tipe standalone ya. Standalone ini maksudnya adalah LED yang langsung tanpa menggunakan balas. Jadi ada dua macam LED ya. Ada yang masih mempertahankan balas original, ada yang sudah standalone. Nah, saya memilih jalur standalone. Kenapa? Karena kalau masih menggunakan balas original hanya dipatok 35 watt. Nah, biasanya kalau mobil sudah berumur, balasnya juga udah lemah ya. Udah lemah. Nah, makanya nanti terangnya lampu LED bergantung kepada balas. Ya, jadi kebanyakan juga balasnya sudah pada rusak. Apalagi Toyota Denso kan mahal. Jadi Anda mempertahankan balas, Anda beli lampu LED. Jadi 2 kali Anda keluar uang dan terangnya nggak bisa terang. Nah, makanya kita lebih memilih jalan standalone. Apa ini jalan standalone? Jadi balas, bohlam HID semua, soket-soket AMP to D2-nya semua dilepas atau tidak usah dipakai. Anda tinggal cukup connect plus minus 12 voltnya saja ke soket asli bawaan mobil ya. Tinggal sambungkan kabel ini ke bawaan mobil, selesai. Ya, kalau soal pemasangan bohlamnya ke sini ini benar-benar adalah PNP ya. Anda tidak perlu khawatir dan LED ini bisa adjustable. Jangan memasang begini, ini salah. Memasanglah vertikal. LED ini bisa di-adjust, bisa diputar ya, adjustable, bisa ditarik maju dan didorong mundur ya. Tapi intinya adalah yang benar adalah vertikal ya, seperti ini. Ini proyektor tidak lengkap, sebenarnya di sini ada baut dan di sini ada kaitan untuk bohlam ya. Saya nggak tahu kaitan bohlamnya kemana karena mungkin kemarin ada yang beli, ada yang butuh ya kita jual. Ya, nah misalnya kalau Anda butuh ini mangkok bowl yang masih bagus, nah kita ada. Tetapi memang tidak perfect banget ya, tapi kita punya. Dan Anda membutuhkan lensa clear lens untuk tipe ini kita punya. Apa sih lensa clear lens? Jadi cut off-nya benar-benar keluar warna pelangi, warna garis biru. Ya, kalau aslinya kan sinarnya garisnya kekuning-kuningan dan dia tidak tajam ya. Jadi ini adalah bohlam standalone ya, bohlam yang langsung berdiri sendiri langsung ke proyektor, langsung connect 12 volt ya, soket aslinya. Pemasangan PNP sebenarnya ya, cuma memang Anda mungkin melihatnya agak ribet. Nah, ini kita coba pasangkan dan ini coba kita kasih lihat hasil outputnya ya. Nah, ini adalah hasil output di tembok ya. Nah, ini adalah hasil output di tembok ya, sempurna ya, sama seperti Anda menggunakan HID-nya. Kalau polanya saya jamin ya, polanya saya jamin ini sama dengan menggunakan Anda pakai HID, tetapi ini lebih terang ya, warnanya memang lebih putih dibandingkan kalau HID sedikit sebenarnya, karena ini 5.500 Kelvin ya, masih tembus hujan. Nah, keuntungan lain Anda menggunakan bohlam ini, satu, dia standalone, jadi Anda tidak perlu memakai balas, dia 55 watt, 5.500 Kelvin. Bohlam ini merupakan bohlam custom ya, bohlam custom produk dari Juragan Lampu. Ininya kita bikin khusus untuk mobil-mobil ya, salah satunya ini contohnya Toyota Harrier ya. Kita bisa juga untuk Alphard, untuk mobil apapun, Nissan Juke, mobil ini Anda kalau berminat Anda request saja ke saya ya, silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Nanti saya akan bikinkan apa yang Anda mau ya, kalau memang bisa ya kita jalankan ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini keunggulan dari bohlam ini 55 watt, tidak storing ya, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda ya. Mobil AFS-nya goyang-goyangnya masih bisa ya, jadi tidak mengganggu AFS. Tidak storing, bayangan gelap kecil. Teknologi penarikan panas adalah double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas-kipas versi tahan air ya, semuanya seperti original dipasang, hanya Anda perlu mengonekkan kabel ini ke input 12 volt balas Anda. Sudah selesai ya, pemasangan PNP lebih terang pasti kita jamin ya, dengan syarat adalah bolnya masih kinclong ya, kroman, masih berbentuk dalam bentuk kroman, jangan yang udah terbakar ya, jangan sampai udah terbakar. Kalau udah terbakar wassalam ya. Kalau Anda selama ini memakai bohlamnya original, nggak bakal kebakar. Tetapi banyak orang yang mengganti menggunakan watt besar. Nah, kebanyakan juga mobil tersebut kan mobil second, mungkin udah tangan kedua, tangan ketiga. Nah, Anda tidak tahu historisnya di pemilik awal. Nah, itu
memang Anda harus ngecek ya. Tetapi kalau Anda yakin belum pernah Anda modif, ya tinggal gas Anda beli lampu LED ini. Ya, 55 watt. Sebenarnya ini 55 watt. Saya memiliki watt lain juga sebenarnya, 90 watt ada juga ya. Anda bisa request ke saya. Ya, tetapi 55 watt cukup lah ya, karena originalnya 35 kita upgrade ke 55 watt LED. Itu jauh terangnya signifikan ya, apalagi dibantu dengan fog lamp. Oke ya. Jadi ini kita membahas mengenai tipe D2S. Bohlam ini bisa D2S, D4S, D2R, D4R ya. Untuk mobil apapun kita sesuaikan karena ini adalah bohlam custom. Bohlam dibikin yang sesuai request. Adjustable, diputar ya, bisa diputar ini LED-nya, bisa ditarik maju dan dorong mundur untuk Anda men-setting fokusnya untuk lebih bagus ya. Oke. Silakan kalau Anda berminat bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee ataupun Lazada. WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Oke, tipe D2S JL55. J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu, 55 artinya adalah 55 watt. Oke, terima kasih.